Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidna amma ba'd. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan pemahaman, diistiqomahkan dalam belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma wasrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Baik, kita buka ya pelajaran kita membahas Syarah Al-Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir kita sedang membahas saudari kana, akhwatu kana. Kemarin sudah sampai pembahasan ya manfakka, kemudian mafati'a ya, dan sudah sampai sudah empat-empatnya ya, ada manfakka, mafati'a, mabariha, mazala. Ini sudah kemarin kita bahas, kita murojaah lagi. Silakan dibaca ulang dari biar lebih jelas ya, kita baca ulang dari, coba dicek. Nah, dari halaman, kalau di PDF itu halaman 270 dari mukhtalifina khobaruha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-ya'u. Ya, ana bacakan dulu. Qala asyari hafizahullah rahimahullahu taala ketika membahas ayat wala yazaluna mukhtalifina di surat Hud ayat 118 disebutkan ada wala yazaluna, dan sini zala yazalu termasuk tasrifnya juga berlaku ya. Tidak hanya zalanya saja, tapi juga fi'il mudhari'nya dan fi'il amrnya juga berlaku sebagai saudari karena, sehingga merafa'kan mubtada, menasabkan khabar. Dan di sini ya la yazaluna mukhtalifina di ayat ini, maka isim la zalanya adalah berupa domir ya, domir takdirnya hum. Kemudian khobarnya adalah mukhtalifin. Nah, ini dibahas ini mukhtalifin, khobaruha mansubun biha, dia mansub biha karena la yazaluna, dia mansub karena la yazaluna di situ sebagai khobar dari la yazaluna. Kemudian berikutnya perhatikan kata beliau, kita masih murojaah, silakan yang baru hadir untuk menyesuaikan. Kalau di PDF halaman 270 kita lagi membahas contoh dari mazala, kita murojaah lagi. Mazala di sini wala yazaluna mukhtalifina. Mukhtalifina khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Dia mansub ya karena la yazaluna, dan dia mansub karena pengaruh la yazaluna, menasabkan khabar. Wa alamatu nasbi, tanda nasabnya dengan ya dengan ya niyabatan anil fathati, sebagai pengganti dari ya tanda atau i'rab, asal i'rab utama dari nasab yaitu fathah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia mukhtalifin itu jamak mudzakkar salim. Wan nunu iwadun, dan huruf nunnya pada mukhtalifina, na-nya itu adalah iwadun, pengganti anit tanwini, dari tanwin fil ismil mufradi, pada isim mufradnya mukhtalifun ya, diganti tanwinnya dengan nun di akhiran kata mukhtalifin. Kemudian la yazalu al-mataru nazilan ya, hujan itu senantiasa turun ya, terus menerus turun. Terjemah dari mazala dan turunannya adalah istimrar ya, maknanya istimrar, terus menerus. Maka al-matarunya rafa marfu, nazilannya mansub karena pengaruh dari ya la yazalu.
Al-mataru ismuha, yaitu isim dari la yazalu. Kemudian nazilannya itu khobarnya, mansub. Al-mu'allifu qala, penulis mengatakan wa mazala, yakni la budda an yakuna fiha ma aw ma yakumu maqamaha min adawatin nafyi. Bahwasanya mazala ini yakni la budda, dia harus, an yakuna fiha, harus ada di dalam kalimatnya itu harus ada ma, ya. Maknya itu yakumu maqamaha min adawatin nafi, yaitu menempati kedudukan alat penafi. Ya, yang maknanya nafi, penafi, mak nafiyah, ya. Mak nafiyah artinya tidak. Ya, di situ ada maknya ma penafi min adawatin nafi. Jadi sepaket ma dengan zala dan turunannya. Termasuk nanti manfakah, mafatiha, mabari'ah juga sama, maknya adalah manafiyah. Tayyib. Kemudian namun ya maknanya tidak menjadikannya negatif, ya. Tetap maknanya sepaket. Ini mazala artinya terus-menerus. La yazalul mataru nazilan, tadi hujan itu terus-menerus turun gitu. Bukan tidak, ya. Hujan itu tidak terus-menerus turun, bukan. Namun la yazalu sudah sepaket maknanya terus-menerus. Man fakka yakni lam yazal kadzalika, lam yazal kadzalika, maka maknanya seperti lam yazal. Man fakka sama seperti mazala gitu maksudnya. Kadzalika yakni lam yazal ala hadzal hali, maknanya lam yazal terus-menerus ala hadzal hali, dalam kondisi, ya, dalam keadaan ini. Taqulu, contohnya, man fakka ar-rajulu ghadiban, laki-laki itu terus-menerus marah, ya. Maka ar-rajulunya marfu karena isim dari man fakka, dan ghadibannya mansub karena khobarnya, yakni lam yazal ghadbana. Maknanya lam yazal gitu. Lam yazal, dia terus-menerus ghadbana, marah. Man fakka ar-rajulu ghadibun, kalau diucapkan ghadibun ini salah, khotoun. Kenapa? Karena dia marfu harusnya mansub, ya. Ghadibnya itu khobar, harusnya mansub karena pengaruh dari, ya, man fakka. Baik. Kemudian mafati'a. Mafati'a yakni mazala, maknanya juga sama mazala, ya. Terus istimror, maknanya istimror, terus-menerus. Mafati'a nadiman, contohnya, ya, dia terus-menerus, ya, nadiman, menyesal. Maka di sini perhatikan mafati'a nadiman, isim mafati'anya berupa domir, ya, domir yang takdirnya huwa, kemudian khobarnya nadiman. Yakni lam yazal nadiman, dia terus-menerus nadiman, menyesal. Man fakka ar-rajula nadiman, salah. Kenapa? Ar-rajulanya di situ mansub padahal harusnya marfu karena, ya, man fakka. Mabariha Zaidun so'iman, ya, Zaid terus-menerus berpuasa. Mabariha Zaidun so'imun, ini salah. So'imunnya jangan dibaca marfu tapi dibaca mansub, ya, karena khobar dari mabariha. Mabaroha atau mabariha Zaidan so'iman, ini salah karena harusnya Zaidnya marfu bukan mansub. Indana al-an, maka menurut kami sekarang, ya, kita punya 4 fi'il, ya. Bukan menurut kami, di situ indana maksudnya kami sekarang punya 4 fi'il. Yang pertama zala, kedua infakka, yang ketiga fatiha, yang keempat bariha. Hadhil arba'atu tusamma af'alal istimrar, ya. Maka keempat ini dinamakan fi'il-fi'il istimrar yang bermakna terus-menerus. Nah, ini nanti yang dibedakan dengan madama. Kalau madama nanti punya penjelasan tersendiri. Maknya itu, madama itu tidak sama dengan keempat akhwatu kana ini. Beda nanti. Kalau madama punya penjelasan, punya kelompok tersendiri. Punya tujuan makna tersendiri. Kemudian hadhil arba'atu tusamma af'al istimrar, namanya fi'il-fi'il yang istimrar, li'annaka law qulta, karena andai engkau berkata man fakka yaf'alu kadza, ya, artinya maknahu mustamirrun. Ketika engkau mengucapkan man fakka yaf'alu kadza, maka itu infakka, isim infakanya berupa domir, ya, domir takdirnya huwa, kemudian khabarnya berupa jumlah fi'liyah yaf'alu,
yaf'alu apa? Kaza. Maknahu mustamirun, artinya dia terus menerus berbuat demikian. Baik. Wala ta'malu amalakana illa bisyarti apa itu? An yaktarina biha nafyun aw shibhu nafina. Maka kana dan saudara-saudarinya termasuk di sini adalah mabariha, mazala dan seterusnya. Ada 4 ini, zala, manfaka, mazala, mafati, mabariha. Maka dia beramalan la ta'malu amalakana illa, la ketemu illa artinya harus ya. Haruslah keempat fiil ini beramalan seperti amalan kana, pasti beramalan seperti amalan kana, bisyarti an yaktarina, dengan syarat dia harus dikaitkan dengan alat penafi atau alat namanya syibhu nafi, yang mirip dengan nafi. Sudah pernah kita singgung kemarin, alat penafi yang mirip dengan yang alat nafi yang hakiki ya ada ma, la, lan, lam, ada 4 ya. Lam, lan, ma, la. La-nya la nafiyah. Adapun syibhu nafi itu pakai la nahiyah, la yang larangan. Sebut syibhu nafiyin. Pakai la nahiyah, larangan. Berikutnya masalan qaulul mu'alifi ya. Contohnya sebagaimana sebagai contoh adalah perkataan mu'allif, penulis ini Ibnu Al-Jurum untuk mazala. Maka mazala di sini maknya itu nafiyah. Ya, mazala, manfaka, mabariha, mafatia, keempat fiil ini harus diiringi dengan ma yang nafiyah, atau yang selain ma boleh, yang penting maknanya nafiyah. Zalanya sendiri itu fi'lun madin, fi'il madi, ya'malu amalakana, beramalan seperti amalnya kana, merafa'kan yarfa'ul mubtada'a, merafa'kan mubtada sehingga bernama isimnya, wa yansibul khabara, menasabkan khabar dinamakan khabarnya. Kemudian lau hadzafta ma, nah boleh saja engkau menghapus ma-nya, andaikan engkau menghapus ma nafiyah tadi, lalu wa ataita badalan, kamu gantikan ya dengan la, ya la-nya itu la nafiyah bukan la nahiyah, wa qulta la zala yaf'alu kadza, sahih, itu benar, bisa saja, yang penting la-nya la nafiyah di sini ya, artinya makna asalnya tidak. Lau annaka hadzafta la wa ataita bilan faqulta lan yazala, boleh juga masukkan lan yazala, nanti yazalnya kepengaruh nasab ya, enggak masalah ya, yang penting situ lannya intinya adalah dia menggantikan makna nafiyah tadi. Yang penting maknanya lan kan masih mengandung makna nafi ya, tidak akan gitu kan ya, seluhu, maka itu benar. Lau hadzafta lan wa ataita bilam, diganti lagi lannya dengan lam, boleh enggak ya, seluhu boleh saja. Li annaha li nafi, yang penting maknanya mengandung makna nafi. Jadi ada 4 tadi ya. Ada ma, ada la-nya la nafiyah, ada lan, ada lam. Ini keempatnya namanya alat penafi yang mengiringi 4 saudari kana, yaitu zala, fati'a, bariha dan infakka. Adapun yang syibhu nafi nanti ada la nahiyah, larangan. Sebagaimana perkataan Ibnu Malik rahimahullah dalam kitab Alfiyahnya, wa hadhil arba'atu li syibhi nafyin wa aw li nafyin mutba'ahu. Maksudnya adalah pada syair ini disebutkan ya keempat saudari kana tersebut, arba'ah di sini maksudnya keempat saudari kana ini. Tadi apa? Ada mazala, manfaka, mafati, mabariha, zala, infaka, fatiha, bariha, itu fiilnya, 4 fiil ini. Ya, dia harus diiringi dengan apa disebutkan di situ? Lisyibhi nafyin. Diiringi dengan alat nafi dalam kondisi syibah ya, hanya tiruan, atau ninafin secara hakiki, alat penafi secara hakiki yang sudah kita sebutkan tadi, ada ma, ada la, ada lan, ada lam. Taib, kemudian mutba'ahu, yang diikuti olehnya, artinya yang diikuti oleh nafi atau syibhu nafi tersebut. Artinya keempat fiil tadi ada zala, infakka, fati'a, bariha, harus mutba'ahu diikuti dengan diikuti olehnya oleh alat penafi atau syibhu nafi. An-nafyu bima aulan syibhu nafi. Maka perhatikan, disebut alat penafi adalah yaitu bima dengan ma, atau dengan la, atau dengan lan. Di sini ada yang kurang, bisa ditambahkan dengan lam juga bisa.
lam. Tadi ya sudah disebutkan di contoh. Syibhu nafi, kalau yang syibhu nafi contohnya an-nahyu yaitu larangan. Contohnya antakula la tabrah mujtahidan. Janganlah engkau terus-menerus, coba. Ini larangan ya. Namun sepertinya walaupun larangan, secara makna tidak bisa masuk. Ya. Karena kan ini fi'il nakis ya. Fi'il nakis, sehingga walaupun masuk larangan, walaupun coba kita perhatikan di situ, walaupun masuk nafi seperti ma, lan, maknanya apakah menjadi larangan? Karena kalau larangan maknanya jadi tidak baik. Maknanya la tabrah mujtahidan, janganlah engkau terus menerus mujtahidan, rajin. Ya. Nanti coba kita lihat contoh di ayat. Aula tazal mujtahidan, ya, engkau terus menerus rajin. Maka situ satu dengan la tabrah itu melarang, la-nya la nahiyah, itu contoh yang syibhu. Juga la tazal mujtahidan juga sama, itu yang syibhu nafi. Maka tazal di situ sudah mengandung isim tazal, la tazal itu sudah mengandung isimnya, yaitu apa? Domir yang takdirnya anta. Sedangkan mustahidannya sebagai khobar, yaitu marfu, dia mustahidan, ya. Khobar dari la tazal. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman membahas tentang an qaumi Musa, kaumnya Musa, Bani Israel. Allah katakan, Allah berfirman dalam surat apa ini? Surat Toha ayat 91, lan nabraha alaihi akifina. Lan nabraha alaihi akifina. Mereka kaum Musa menjawab, kami terus-menerus akan menyembah patung anak lembu ini. Ya, paham ya? Jadi silakan dicatat. Masuknya alat nafi atau syibhu nafi, atau bahkan tadi sebut apa? Syibhu nafi contohnya nahiyah, larangan. Ketika sudah masuk bergabung dengan keempat fi'il tadi, yazala, infakka, fatiha, bariha, maka makna asalnya tidak ikut, ya, makna asalnya tidak ikut-ikutan. Ya. Contohnya di sini dalam ayat lan nabroha, artinya bukan artinya tidak akan. Ya, karena kalau kita baca tafsirnya, lan nabroha alaihi akifin, ini maknanya kami terus-menerus akan, bukan tidak akan. Kata Bani Israel, kami terus-menerus akan menyembah patung anak sapi ini. Ketika kondisi Nabi Musa meninggalkan kaumnya, ya kan? Kemudian dititipkan kepada Nabi Harun, dan akhirnya Bani Israel sebagian kaumnya berontak dan membuat patung. Kata mereka, kami akan terus-menerus menyembah patung ini, patung sapi, anak sapi ini, sampai Nabi Musa datang. Karena kondisinya ketika itu Bani Israel sedang ditinggal oleh Nabi Musa. Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima apa? Wahyu. Perhatikan, tapi lannya ini tetap beramal terhadap nabrohnya, menasobkan lan nabroha, ya gitu ya. Begitu pula tadi di contoh yang kalimat biasa pakai la nahiyah, la tabroh. Nah lihat, menjazmkan tabroh, tapi makna nahiyahnya, makna larangannya enggak ikut masuk. Sehingga terjemahnya la tabroh mustahidan, artinya engkau terus-menerus mustahidan, rajin, menjadi anak yang rajin, menjadi orang yang sukses. Gitu. Au la tazal mustahidan, sama. Bukan maknanya janganlah engkau menjadi anak yang rajin, bukan. Gitu. Ya, taib ya, jelas. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke madama. Perhatikan, nah sekarang bahas madama ini yang menarik. Terkadang kalau kita tidak murojaah mendalam tentang madama, terkadang kita anggap sama seperti mazala, manfakka, mafati'a, bariha, padahal beda jauh. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga demikian, berbeda. Dan di kitab yang lain juga silakan dicek di kitab Mulakhos ya, Qawaid Lugha Arabiyah juga dibedakan.
Ya, bahkan di kitab Mulakhas itu disebutkan bahwa saudari kana itu dibagi menjadi 4 kelompok, 5 kelompok. Perhatikan, kelompok pertama adalah menunjukkan waktu. Ya, ada apa? Asbah apa? Zalla bata asbaha, ya, adha dan seterusnya, itu menunjukkan waktu. Ini makna asal ya, makna asalnya menunjukkan waktu. Walaupun kalau dipakai dalam kalimat-kalimat ya maknanya ya tidak diterjemahkan karena nakis kan. Nah, kelompok kedua adalah kelompok ini isinya cuma satu, yaitu laisa. Laisa maknanya meniadakan. Terjemahnya bisa tidak, bisa bukan, atau belum ya. Tidak, bukan, belum, ya tergantung konteks kalimat. Terus kelompok ketiga soro. Soro ini dimasukkan kelompok sendiri. Saya ulangi, tadi kelompok pertama menunjukkan waktu. Ini saudari-saudari kana dipecah menjadi sekitar 5 kelompok. Kelompok pertama adalah tadi menunjukkan waktu. Zolla, bata dan kawan-kawannya. Terus kelompok kedua itu laisa, juga dikelompokkan sendiri. Yang ketiga itu soro, ini kelompok yang ketiga. Soro maknanya tahawul ya, ada perubahan, tagoyur. Ada proses berubah menjadi gitu. Terus yang keempat menunjukkan istimror, yaitu yang lagi kita bahas ini. Ada 4 tadi fiil, ada zala, infakka, fatiha, bariha. Ini maknanya istimror, kelompok keempat. Nah, kelompok yang terakhir itu madama dikelompokkan terakhir sendiri. Maka kalau di kitab Mulahos, madama itu maknanya sama seperti saya menjelaskan, yaitu muddah. Muddah itu menunjukkan durasi, periode, apalagi terjemahnya. Sebenarnya lebih enak diterjemahkan selama. Nanti terjemahnya lebih enak selama, bukan terus menerus. Nah, nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Baik, sekarang kita bahas madama di sini yushtaratu, disyaratkan an yataqaddamaha ma di sini kedudukannya sebagai fa'il dari yataqaddama. Disyaratkan harus apa? Ma masdariyah zorfiyah mendahuluinya. Nah, mendahului dama, gitu maksudnya. Harus ada ma yang mengawali kata dama. Damanya itu fi'il madhi. Dama yadumu dum. Kemudian nanti masdarnya dawaman. Dawam. Saya ulangi, dama yadumu dum dawaman. Baik, perhatikan maknya di sini bukan ma nafiyah. Itu yang membedakan dengan man fakka, ma bariha, ma zala dan ma fati'a. Kalau ma fati'a, ma bariha, man fakka, ma zala itu maknya manafiyah. Baik, kalau di sini madama maknanya adalah ma masdariyah zorfiyah. Baik, maknanya zorof. Dan dia adalah kalau zorof berarti nanti coba kita lihat penjelasannya. Amma dama, sedangkan damanya, lafadz dama di situ, madama itu wahdaha, dia tersendiri, dia kata tersendiri, bukanlah falaisat min akhwati, karena bukan akhwat kananya. Oh, di sini poin bagus di sini. Kalau madama secara terpisah itu bukan akhwat kananya. Berbeda dengan manfak kama bariha dan kawan-kawan, itu harus tadi sepaket, itu adalah saudari dari kana. La akhruju minal baiti, contohnya la akhruju minal baiti madama al-mataru nazilan. Nah, diterjemahkan selama lebih enak. Selama, ya, aku tidak keluar minal baiti, dari rumah. Aku tidak akan keluar dari rumah, ya, rumah itu. Madama al-mataru, mataru ini marfu, ya, isim dari madama, nazilannya mansub karena khobar dari madama. Aku tidak akan keluar rumah itu, dari rumah itu sampai atau selama, saya ulangi, selama hujan itu turun. Selama hujan masih turun, maka saya tidak akan keluar dari rumah. Gitu. Baik, maknanya selama. Paham ya? Ma di situ tusamma dinamakan dengan ma masdariyah zorfiyah. Li'annaha tuhawwilu fi'la ila masdarin masbuqin bimuddatin wa muddatun zorfun.
Perhatikan, karena disebut dengan masdariyah dzarfiyah karena ma ini mampu mengubah fiil, ya, fiil setelahnya itu damanya ila masdarin, ke bentuk masdarnya, bisa berubah jadi masdarnya, masbukin yang mendahuluinya, bimuddatin dengan makna muddah. Muddah itu tadi apa? Menunjukkan waktu. Maka sini dijelaskan wa muddatun zorfun. Maka istilah muddah itu adalah zorof, yaitu zorof, kata keterangan waktu, lebih tepatnya zorfun zamanun, keterangan waktu, selama, gitu terjemahnya. Fataqulu masalan, contohnya la akhruju minal baiti madama al mataru nazilan, ai muddata nuzulil matori. Seakan-akan kita bilang, saya ulangi tadi apa? La akhruju minal baiti, ya, muddata nuzulil matori. Di madama bisa diganti dengan bentuk masdarnya, bisa pakai muddata, bisa pakai dawam, ya, menjadi isim. Dama kan fi'il, tadi kan sebutkan tuhawilu, bisa mengubah, membawa fi'il ke bentuk masdarnya, yaitu bisa muddata di sini, bisa ke bentuk nanti dawam. Nanti kalau dawam contohnya di ayat di bawahnya, nanti di paragraf di bawahnya. Dan artinya apa? Aku tidak akan keluar dari rumah itu selama hujan masih turun. Muddata, ya, nuzulil matori, selama turunnya hujan masih berlangsung. Baik, ya. Qaul Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ini sering kita dengar di surat Toha di surat apa? Maryam ayat 31, terjemahnya wa awsani bis sholati, dan Allah perintahkan kepada, ya, awsa, wasiatkan, maksudnya memerintahkanku, bis sholati, untuk menegakkan salat, waz zakati, untuk menunaikan zakat, ma dumtu hayya. Nah, madum tuhaya, penjelasannya di bawahnya, yakni muddata dawami hayyan. Yakni itu fi'il mudhari', setelah fi'il mudhari' yakni butuh maf'ul bih, sehingga muddatanya mansub itu karena maf'ul bih dari yakni. Yakni muddata dawami hayyan, tafsirnya adalah muddata dawami, selama, ya, menunjukkan selama, apa namanya? Saya ulangi terjemahnya. Dan aku perintahkan, kata Allah, dan aku memerintah, saya ulangi, dan dia Allah memerintahkanku untuk menegakkan salat, wa zakat, dan menunaikan zakat selama, ya, hidupku. Madum tuhayyan, selama, ya, aku masih hidup. Ya, selama, ya, hidupku, ya, terjemahnya silakan bisa cari yang pas menurut masing-masing. Muddata, selama, dawam ini dawami, artinya dawam ini masdar dari dama. Makna dawam ya sama saja dengan muddah, sudah sepaket sebenarnya. Muddata dawam artinya selama, hayyan, hidupku. Hadhil adawatu salasa al-asyrata, ya, ini merupakan maka lafadz dama ini atau muddata atau dawam ini adalah alat-alat yang kalau di total jumlahnya ada 13, kata Syekh Utsaimin. Minha, salah satu di antaranya adalah ma ya'malu bila syartin. Saya ulangi, minha di sini bukan salah satu. Minha, di antara alat-alat tersebut, adawat ini yang jumlahnya total 13 ini, ada yang beramalan, mampu beramal. Kalau tadi dama, ya, dama beramal seperti kana. Ada yang mampu beramal bila syartin, tanpa syarat. Wa minha ma ya'malu bi syartin, ada yang beramal dengan syarat. Nah, maksudnya dengan syarat apa? Lihat, perhatikan. Alladzi ya'malu bi syartin, contoh yang pakai syarat adalah zolla. Zolla ini saudari kana yang mana? Yang menunjukkan waktu, ya. Zolla bata itu waktu siang, mana asalnya? Zolla. Yustaratu, maka kalau zolla ini harus pakai syarat. Apa syaratnya? Yustaratu antakuna bi makna soro. Kalau mau zolla ini beramalan yang merafakkan mubtada, menasabkan khabar, maknanya harus dibawa ke makna soro. Itulah kata ana jelaskan ulangi lagi bahwasanya makna asal zolla bata asbaha amsa dan seterusnya
itu makna asalnya memang punya makna waktu. Namun seringkali dipakai dalam fiil yang nakis, yang butuh mubtada khobar, butuhnya bukan fa'il. Itu seringkali yang dipakai adalah makna soro. Sehingga tidak diterjemahkan pada waktu pagi, pada waktu malam. Enggak. Terjemahnya enggak ada. Seperti kana, enggak ada terjemahnya. Namanya juga fiil nakis, ya, cacat. Baik. Kemudian tadi sampai mana? Sampai situ ya. Nah, ini sebagai penutup di sesi pertama. Sekarang jam berapa? Ya, sedikit lagi. Fati'a zala bariha infaka. Maka keempatnya yustaratu an yasbiqaha nafyun aw shibhuhu. Nah, harus disyaratkan harus apa? Didahului alat penafi atau alat yang mirip dengan nafi. Contohnya tadi sudah ya. Ada ma, ada la, itu yang nafi, ada ma, la, lan dan lam. La-nya la nafiyah. Sedangkan shibhuhu contohnya cuma satu, yaitu la nahiyah, la larangan. Dama, sedangkan dama kesimpulannya yustaratu antas biqoha ma, harus didahului, syaratnya didahului dengan ma. Ma-nya ini bukan nafiyah tapi ma masdariyah zorfiyah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini ya pengantar kita di sesi yang pertama. Insyaallah masih ada satu halaman lagi kalau dicetakkan di PDF. Ini satu halaman sebelum nanti masuk ke tadrib. Sebenarnya kalau teman-teman sudah baca sekilas tentang tadrib ini akan sama pembahasannya dengan contoh-contoh yang sudah pernah kita bahas. Nanti ada contoh kalimat di i'rab gitu. Namanya kan tadrib ya. Latihan. Jadi nampaknya ini sama seperti as'ilah. Nanti kita lewat saja tadribnya. Nanti sama, misalkan ada kalimat mazala al-mataru nazilan di i'rab, manya nafiyah. Dari zala, zalanya fi'il madi nakis, merafa'kan mubtada, menasabkan khabar. Jadi ini nampaknya sama seperti as'ilah. Nanti kita lewat, nanti kita langsung masuk ke bab berikutnya, anwa'ul khabar dari kana, jenis-jenis khabar kana dan saudara-saudarinya. Disimak ya. Berikutnya qala syarih hafizahullah rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, melanjutkan. Wa yaqulu Ibnu Ajur menyebutkan di potongan di matannya, wa ma tasarrafa minha, artinya berlaku juga, yakni ma tasarrafa min hadzal af'ali falahu hukmuha. Maksudnya yang beramalan seperti kana itu kan saudara-saudari kana. Nah, berlaku juga tasrifannya. Berlaku juga apa? Sorofnya, artinya tasarrafa itu ya, tasarrufnya maksudnya berlaku juga turunannya. Baik ya, lihat sini min ma tasarrafa min hadzal af'ali, yaitu berlaku juga ma, semua tasarrafa, semua lafaz ya, tasarrafa yang berkaitan yang menjadi turunan min hadzal af'ali dari fiil-fiil akhwatu kana ini. Falahu hukmuhu, maka hukumnya i'rabnya sama. Ya, hukumnya sama, aturannya sama. Wa makna tasarrafa di sini bermakna taghayyara, yaitu mengalami perubahan. Ya, tasrifnya fi'il madi mudhari amr, nah itu berlaku. Masdarnya juga berlaku, ya. Contoh di sini, contohnya kana, silahkan ij'alha, jadikanlah dia kana ini mudhari'an, fi'il mudhari'nya sehingga menjadi yakunu. Maka yakunu juga bisa beramalan seperti kana, itu kana yang beramalan apa tadi? Merafa'kan mubtada, menasabkan khobar. Yakunu juga bisa. Ij'alha amran, coba jadikan ke bentuk amr kun, juga sama. Sebenarnya ini ada yang kurang ya. Juga termasuk masdarnya. Kaunun itu juga bisa. Walihada qala, dengan demikian seseorang mengucapkan nahwu kana yakunu kun. Jadi ini namanya tasrifnya. Kana yakunu kun, semuanya berlaku. Begitu pula asbah juga berlaku, fil mudhari'nya yusbihu, juga berlaku fil amrnya asbih. Taqulu kana Zaidun qa'iman, contohnya Zaid berdiri, maka Zaidun di situ terpengaruh dari kana, pakai fi'il madi kananya. Zaid marfu karena isim kana, qa'imannya yang mansub karena khabar kana. Laisa amrun syakhisan, Amr ya bukanlah seorang yang ya syakhis. Kemarin maknanya bisa masil, yang patuh, atau maknanya apalagi masil ya maknanya orang yang patuh, orang yang sabit, orang yang teguh, ya, orang yang kokoh. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Maka amr itu marfu karena laisa
Laisanya merofakkan amr, menasabkan syakhis. Kemudian yakni ma asbaha dzalika falahu hukmu ma, maka berlaku juga semua yang semisal itu, ya. Coba masukkan misalkan kecuali laisa, ya. Kalau laisa memang enggak punya. Laisa memang enggak punya turunan, kan dia fiil yang jamid, ya. Tidak punya fiil yang ghairu mutasarrif, enggak punya turunan. Kalau yang lain punya, karena punya, ya. Fiil-fiil yang lain fati'a, bariha itu semua punya. Nanti bariha juga berlaku ya brohu dan seterusnya. Kemudian Anda bacakan dulu paragraf berikutnya. Kana Zaidun qaimun, contohnya kana Zaidun qaiman, kana situ fi'il madi naqis, dia naqis fiilnya, bukan fiil yang tam. Yarfa'ul mubtada, apa itu naqis kemarin? Kita sudah bahas, naqis itu fiilnya dia tidak butuh fa'il. Dia butuhnya mubtada khabar, nah mudahnya gitu. Baik. Kalau secara bahasa disebut naqis artinya kurang. Kurang apa Ustaz? Maksudnya kata ulama disebut kurang karena fiil yang naqis itu dia masih kurang kalau cuma satu isim setelahnya. Dia butuh satu isim lagi untuk menjelaskan maksud dari isim yang pertama. Nah, gitu filosofinya, ya. Falsafahnya atau asal usulnya gitu. Disebut naqis karena fiil ini kalau cuma butuhnya fa'il, misalkan apa di sini? Misalkan kana Zaidun gitu. Anggaplah Zaidnya itu fa'il dari kana. Ya kan bisa saja, tapi ini masih kurang. Faedahnya masih kurang sehingga dibutuhkan isim kedua, itu yang disebut dengan khobarnya. Nah, itu asal usulnya disebut naqis demikian. Kemudian berikutnya tadi kemudian yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara, merafakan mubtada sehingga namanya berubah, bukan lagi mubtada tapi jadi isim. Isim dari, kalau di sini kana jadi isim kana, kalau laisa isim laisa. Kenapa disebut isim bukan lagi mubtada? Kenapa? Kenapa enggak sebut saja mubtada kana, mubtada laisa, mubtada yang lain, mubtada soro? Karena antara mubtada dengan isim kana, isim laisa dan seterusnya itu sudah berbeda, amilnya sudah berbeda. Iya kan? Kalau mubtada amilnya adalah amil ma'nawi. Ingat pembahasan dulu, amil ma'nawi yaitu ibtida, karena memulai kalimat sehingga dia marfu. Marfu'nya itu bukan karena kana kalau mubtada, tapi setelah masuk kana dan saudari-saudarinya, maka ya mubtada sudah tidak bisa mengawali kalimat lagi, sehingga amilnya bukan amil maknawi tapi amilnya adalah kana. Itulah kenapa mubtada enggak boleh disebut mubtada kana, mubtada inna, mubtada soro, enggak boleh karena sudah beda amil. Paham sampai sini ya? Itu alasannya. Tapi kemudian berikutnya Anda bacakan dulu di sini masih, karena ini polanya sama, jadi kalimatnya masih ringan. Anda bacakan dulu. Berikutnya adalah contoh kedua. Ini belum selesai tadi ya. Zaidun, Zaid, ya. Zaidnya di situ isimnya dan dia marfu karena biha itu karena kana. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa' dari Zaid adalah dhammah zahira, dhammah yang nampak, fi akhirih, pada kalimat Zaid tersebut ada dhammah yang nampak di akhirnya. Qaimannya di situ khabarnya, khabar dari kana, mansubun biha, mansub karena kana. Biha itu hanya kembali ke kana, kananya dibaca ha. Mu'annas karena kana itu fiil itu dihukumi mu'annas. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya itu fathah zahirah pada akhiran lafaz qaiman. Kemudian laisa amrun sakhisan, ya, laisa amr bukanlah orang yang patuh misalkan. Laisa fi'lun madin naqis yarfa'ul mubtada wa yansibul khabara, sama penjelasannya. Amrnya isimnya marfu dengan karena kana, tanda rafa'nya dhamma zahira, pada akhiran kata sahisannya khabar dari kana, mansub karena kana, tanda nasabnya itu fathah zahira pada akhirannya. Dan sama, khabar enggak boleh kita kata khabar kana itu berbeda dengan khabar mubtada. Nah, kita harus cermat dan jeli di sini. Khabar mubtada itu berbeda dengan khabar kana. Kenapa? Karena ambilnya sudah berubah. Dahulu sebelum kemasukan kana, maka khobar mubtada itu ambilnya karena mubtada. Dia marfu'nya karena mubtada.
Ingat pelajaran sebelumnya kan? Nah, tapi setelah kemasukan kana dan akhwatnya saudara-saudarinya, maka amilnya menjadi kana. Sehingga disebut dengan khobar kana, khobar soro, khobar laisa gitu. Harus bisa dibedakan antara khobar kana dengan khobar mubtada. Baik ya. Kemudian apalagi di sini contoh ketiga, laisa abuka amron. Dia fi'il madi, laisanya fi'il madi naqis yarfa'ul mubtada wa yansibul khabara, sama penjelasannya, merafa'kan mubtada menasabkan khabar. Abuka di sini harus dipecah lagi, abunya itu isimnya marfu karena kana, dan abunya ini asmaul khamsah ya. Tanda rafa'nya dengan wawu karena wawunya ini menggantikan tanda utama rafa' yaitu dhammah. Kemudian li'anahu, kenapa rafa'nya dengan dhammah? Karena dia abu di sini asmaul khamsah. Abunya mudhaf sekaligus mudhaf terhadap ya abuka, domir kafnya itu mudhaf ilaih mabni atas fathah karena dia domir cuma satu huruf fi mahalli jarrin yang menduduki posisi majrur karena sebagai mudhaf ilaih dari abu. Amronnya di situ khabar laisa mansub dia karena laisanya, wa alamatun nasbi dan nasabnya dengan fathah zahirah pada akhiran lafadznya. Nah, ini teman-teman kenapa ana putuskan tidak perlu dibaca tadribnya. Tadribnya nanti seperti ini. Melanjutkan ini, contoh-contoh ini. Nanti ada contoh di i'rab, contoh di i'rab. Nanti nampaknya insyaallah kita sudah paham untuk contoh-contohnya. Nanti silakan teman-teman bisa baca sendiri untuk tadribnya, sama seperti halnya kita tidak bahas as'ilah karena isinya ya contoh-contoh kemudian nanti di i'rab gitu. Kalau teman-teman sudah paham pola meng'irab versinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka teman-teman bisa nanti baca sendiri, insyaallah itu mudah. Karena untuk pelajaran Syarah Ajurumiyah Syekh Utsaimin kita fokuskan ke memperbanyak teori, ya. Itulah kenapa kita buka berbarengan dengan kelas Al-Mumti. Karena Al-Mumti fokus untuk tadrib, latihan. Sehingga ya Al-Mumti hampir jarang memperluas teori. Fokus latihan ya. Adapun Syarah Syekh Utsaimin ini untuk memperluas materi qawaidnya. Sehingga untuk latihannya secukupnya saja. Nanti teman-teman kalau merasa kurang latihan silahkan nanti dengarkan rekaman Al-Mumti. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke bab yang baru, anwa'ul khabar kana wa akhwatiha. Anwa'u khabari kana wa akhwatiha, jenis-jenis atau macam-macam khabar kana dan saudara-saudarinya. Wa kama anal khabara fi babil mubtada'i wal khabari mufradun wa ghairu mufradin. Sebagaimana sudah pernah pembahasannya ketika membahas khabar pada bab mubtada' dan khabar. Sudah pernah ya ketika membahas khabar pada bab mubtada' dan khabar sudah diketahui bahwasanya khabar itu ada, saya ulangi, sebagaimana telah lewat pembahasan khabar di bab mubtada gitu. Maka khabar di sini sudah pernah, yaitu ada khabar mufrad, ghairu mufrad gitu kan. Kadzalikal khabaru fi kana wa akhwatiha. Begitu pula ketika membahas khabar kana dan saudara-saudarinya, sekarang kita fokus ke saudara-saudarinya. Maka yakunu mufradan wa ghairu mufradin, sama pembagiannya sama, ada mufrad ada ghairu mufrad. Yakunu jaran wa majrur. Nah disebut dengan ghairu mufrad ya, bukan berupa lafaz tunggal, artinya kalau mufrad kan satu kata ya, satu lafaz, artinya bukan kalimat. Kalau ghairu mufrad khabarnya berupa susunan kalimat. Walaupun tidak sempurna enggak masalah. Contohnya di sini yakunu jaran wa majruran. Ini contoh yang ghairu mufrad berupa jar majrur. Contohnya kana zaidun fil masjidi. Zaidnya itu isim kana, fil masjidnya jar majrur sebagai khabar kana. Wa zarfan, contoh yang zarf. Ini juga khabar ghairu mufrad karena berupa susunan kata. Kana zaidun fawqa sathi. Sathi artinya loteng, atap rumah atau rooftop dan semisalnya. Kana zaidun fawqa sathi, Zaid berada di atas loteng. Maka fawqa sathi ini khabar karena berupa ghair mufrad yang dia berupa zaraf dan pasangannya asad. Zarafnya itu sebenarnya fawqanya saja. As-sathinya itu adalah mudhaf ilaihnya. Fi'lan wa fa'il. Fi'il fa'il berarti jumlah fi'liyah. Kana Zaidun qama buhu. Nah ini juga khabar ghair mufrad. Zaid ya bapaknya berdiri, maka qama buhu itu khabar ghair mufrad. Kalau berupa jumlah atau sibhu jumlah maka i'rabnya bukan mansub tapi apa, fi mahalli nasbin gitu caranya.
fi mahalli nasbin. Misalkan tadi kana Zaidun fil masjidi, zaidnya marfu dengan doma, fil masjidinya fi mahalli nasbin gitu. Dan seterusnya demikian sama. Karena nasabnya karena kana kan. Lanjut contoh berikutnya, kana Zaidun yu'jibuhu kadza wa kadza. Zaid menakjubkannya, mengherankannya kadza wa kadza, sesuatu ini dan sesuatu itu. Ini dan itu. Zaid membuatnya heran sesuatu apa? Kadza wa kadza, sesuatu ini dan itu. Maka di situ zaidnya sebagai isim kana, yu'jibuhu dan seterusnya sebagai khabar kana berupa jumlah fi'liyah. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membuatnya takjub, membuatnya heran, membuatnya suatu yang baik dalam konteks heran ini yang positif ya. Ketika tayammuna ini maf'ul bih dari yu'jibu, sebentar. Ya. Yu'jibu atayammuna gitu. Nabi sini sebagai isim kana, khabarnya berupa jumlah fi'liyah yu'jibuhu atayammuna, artinya membuat Nabi heran sesuatu apa? Tayammuna, yaitu mendahulukan sesuatu dengan bagian kanan tubuh. Tayammun dari kata apa? Kanan ya. Makna tayammun yumna kanan, fi tana'ulihi, ketika tana'ulihi yaitu aktivitas memakai sandal, wa tarajjulihi ketika aktivitas berjalan, maka harus dahulukan memakai sandal itu kaki kanan dulu. Kemudian ketika berjalan memulai juga dengan kaki kanan dulu. Wa tuhurihi ketika bersuci wudu ya atau tayamum juga dengan bagian yang kanan dulu. Wa fi sya'nihi kulli, dan seluruh aktivitas kita semuanya menggunakan kaki bagian kanan. Baik. Wa yakunu mubtada'an wa khabaron, ya kana Zaidan. Sekarang khabar berupa mubtada dan khabar. Artinya khabar berupa mubtada dan khabar. Artinya apa? Khabar berupa jumlah ismiyah. Kana Zaidun abuhu qa'iman. Zaid bapaknya berdiri. Maka di sini abuhu qa'iman ini khabarnya berupa jumlah, yaitu jumlah ismiyah. Abuhu qa'iman itu khabar dari kana fi mahalli nasbin, maf'ul khabar kana. Idzan jika demikian, makila fil mubtada'i wal khabari yuqalu fi kana wa akhwatiha illa innaha takhtalifu fil amali. Jika demikian, semua alat disebut apa? Judul utama kita di awal dulu, nawasikh ya, alat-alat penasakh. Nama lainnya awamil, alat-alat yang beramal. Itu semua alat-alat yang disebut awamil atau nawasikh itu sudah pernah disebutkan, dia bisa masuk kepada mubtada dan khabar, fil mubtada'i wal khabari, yuqalu fi kana wa akhwatiha ya. Ini contohnya di sini ada kana dan akhwatiha, illa annaha takhtalifu fil amali, dan disebutkan bahwasanya, saya ulangi, idzan makila fil mubtada'i wal khabari yuqalu fi kana wa akhwatiha illa annaha takhtalifu fil amali, tarfa'ul mubtada'a isman laha wa tansibul khabara khabaran. Ana ulangi terjemahnya. Idzan jika demikian, ini lagi bahas masih tentang kana berarti. Ya, disebutkan makila fil mubtada'i wal khabari, semua yang disebutkan, kila yang dikatakan tentang mubtada dan khabar, yuqalu fi kana wa akhwatuha wa akhwatiha, yuqalu ya disebutkan bahwasanya kana dan saudara-saudarinya itu adalah salah satu nawasih atau awamil yang masuk kepada mubtada dan khabar, illa annaha takhtalifu fil amali, hanya saja ya berbeda-beda amalannya dengan alat penasikh yang lain seperti inna dan satu laginya zonna atau zonantu ya. Adapun kana dia fungsinya tarfa'ul mubtada'a isman laha, merafa'kan mubtada sehingga berubah namanya menjadi isman laha, isimnya kana gitu dan saudara-saudarinya.
Tansibul khabar khabaron laha, menasabkan khabar sehingga namanya khabaron laha, khabar bagi kana dan saudara-saudarinya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang jam berapa? Masih ada waktu 5 menit ya. Ana bacakan saja ringkas di paragraf berikutnya. Berikutnya inna ini juga sama, konsepnya sama dengan kana, hanya kebalikan saja kebalikan saja amalnya. Inna wa akhwatiha wa amma in, ana bacakan langsung ke sarahnya. Nanti matanya teman-teman bisa baca sendiri. Sarahnya inna wa akhwatuha sittu adawatin faqat, dia punya 6 ya akhwat, 6 saudari. Kulluha hurufun, semuanya huruf, wa hiya tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar, dia menasabkan mubtada merafa'kan khabar. Aqsu kana wa akhwatiha, itu lawan dari fungsi atau amalan kana dan saudara-saudarinya. Idan jika demikian al farqu, bedanya inna wa akhwatuha hurufun, inna dan saudara-saudarinya itu huruf, wa kana wa akhwatuha, sedangkan kana dan saudara-saudarinya itu berupa fi'il. Inna wa akhwatuha tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara, inna itu menasabkan mubtada menarafa'kan khabar, sedangkan kana dan saudara-saudarinya kebalikannya, yaitu merafa'kan mubtada menasabkan khabar. Fahuwa mutadaddani fil amali, keduanya saling berkebalikan dalam amalan atau fungsinya berkebalikan. Yaqulu mu'alifu, Ibnu Azur mengatakan wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara, maka tansibul isman laha, menasabkan mubtada maka namanya menjadi isim bagi inna dan saudara-saudarinya. Wa tarfa'ul khabara khabaron laha, merafa'kan khabar sehingga namanya menjadi khabar inna dan saudara-saudarinya. Wa hiya inna, ada anna, ada lakinna, ka anna, laita, la'ala. Ya, inna dan anna contohnya, dia yang pertama adalah inna dan anna disatukan karena maknanya sama. Wahidatun di wahidatun tufidu taukid, dia jadi satu berembikan faedah taukid, penegasan. Lakinnal farqu, adapun bedanya bainahuma di antara anna dan inna, ya kalau inna itu di kasroh hamzahnya, kalau anna di fathah, itu sudah jelas ya. Walikullin minhuma maudhi'un fa'in fa'anna laha maudhi, ya maksudnya adalah masing-masing ini punya posisinya sendiri ya. Nanti inna ya anna laha maudhi'un wa inna laha maudhi'un, itu mawadi ya, di situ mawadi ya. Inna anna laha mawadi'un kalau pakai alif, mawadi'u, wa inna laha mawadi'u. Intinya ana dengan ini punya tempat masing-masing ya, punya tempatnya masing-masing, punya tempatnya masing-masing. Ini enggak dijelaskan di sini, maka kita tambahkan kalau inna biasanya di awal kalimat, kalau anna biasanya tidak di awal kalimat ya. Namun itu tidak mutlak ya, hanya kaidah umum. Inna di awal kalimat, anna tidak di awal kalimat. Inna, kemudian inna sudah, sekarang lakina lam yakum zaidun lakinahu jalisun ya. Zaid tidak berdiri akan tetapi dia duduk. Maka di situ ya lakinnahu, hunya itu isim lakina, jalisunnya itu khabar lakina. Wa taqulu qama amrun lakinna zaidan qa'idun, ya Amr berdiri akan tetapi Zaid duduk. Maka lakinna zaidnya mansub, itu isim lakina, qa'idunnya marfu, khabar lakinna. Fatansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara, jelas merafa'kan, menasabkan mubtada, menasabkan khabar. Ka'annanya itu ka'anna pada kalimat ka'anna zaidun bahrun ya. Bahrun ya. Yakni fil karam. Maksudnya apa? Seakan-akan Zaid itu seperti lautan, samudra. Orang Arab biasa menggunakan istilah bahr, samudra untuk sifat ya. Yakni fil karam, menunjukkan betapa mulianya Zaid ya. Kalau ulama disebut itu ilmunya tabahar. Kalau ulama digelari dengan tabahar, ilmunya tabahar artinya ilmunya itu seakan samudra ya, yang sangat luas gitu. Zaid itu khabar, Zaid itu isim ka'anna, dia mansub, bahrunnya dia marfu sebagai khabar ka'anna. Laita, sekarang kalau ka'anna maknanya apa? Ka'anna maknanya tashbih ya.
menunjukkan seakan-akan, seperti, seolah-olah. Laita qalaita ini maknanya tamanni, untuk menunjukkan angan-angan, seperti sudah pernah kita bahas ya. Laita toliba fahimun ya. Santri itu andai santri itu paham, gitu terjemahnya. Andai santri itu paham, maka tolibnya mansub, fahimnya marfu. Jelas ya. La'ala maknanya ada dua, dijelaskan di Syarah Ajrumiyah yang lain. Di sini sebenarnya ini ringkasan ini. Ya, la'ala ini maknanya bisa dua, bisa maknanya semoga, bisa maknanya laita. Bisa maknanya jadi laita juga. Nah, sehingga laita dengan la'ala ini sebenarnya bisa saling tukeran makna. Namun kondisi asalnya laita itu tamanni, angan-angan, la'ala itu maknanya taroji, harapan. Ringkasnya demikian secara umum. La'alal matara yanzilu, ya semoga hujan itu turun. Hadza tarojin, menunjukkan tarojin ini harapan. Harapan yang bisa terjadi. Kalau laita, harapan yang tidak bisa terjadi. Angan-angan semata. Wa taqulu, contohnya la'alla zaidan halikun, zaid semoga Zaid binasa. Wah, ini doa yang buruk ya. Semoga Zaid binasa. La tarju an yakuna halikan lakin tatawaqqa'u an yahlaka. Maka engkau tidak mengharapkan binasanya Zaid, akan tetapi tatawaqqa'u an yahlaka, engkau berharap terhindarnya Zaid dari kebinasaan. Jadi gitu maksudnya. La'ala samara yufsi, apa itu? Yafsudu min syiddatil harri. Semoga buah itu matang gitu ya. Yafsudu, matang, jatuh karena ya teriknya panas gitu ya. Fahuna hal tarju an yafsuda as-samaru. Apakah engkau berharap ya benar-benar buah itu rusak? Yafsuduka mana asalnya rusak? Tentu jawabannya tidak. Walakin tatawaqqu itu maksudnya tawaqqu itu dia mengharapkan sesuatu, tapi sesuatu itu dalam kondisi bahaya gitu. Mudahnya mengharapkan sesuatu yang tidak disukai. Dari yang tidak disukai keluar menuju yang disukai. Contohnya gini. Misalkan apa? Ya Allah, saya berharap hujan banjir melanda ini reda. Nah, dia berharap, tapi kondisinya lagi kondisi yang tidak disukai. Tapi namanya tawakku. Allahu a'lam, itu seperti dijelaskan di Syarah Ajrumiyah yang lain, nampaknya di Syarah Ajrumiyah Aisyarus Suruh ya, Syarah Ajrumiyah. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu ya, jazakumullah khairan atas partisipasi antum sekalian. Sekian kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.